Di antara kebiasaan ulama terdahulu membagi satu kitab itu ke dalam beberapa kitab. Jadi umpamanya kitab Bulughul Maram, dan ini terdiri pula di dalamnya kepada, dan sekarang adalah Kitabul Janaiz. Di bawah kitab baru muncul kadang-kadang bab. Yang pertama, istihbabu zikril maut, dianjurkan mengingat mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzat ay al-maut, rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hazim artinya qati, yang memutuskan kelezatan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, banyak-banyakkanlah mengingat kematian, pemutus kelezatan, yaitu maut. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan An-Nasa'i, sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ma yufiduhul hadis la yanbaghi lil insani ayaghfila an zikril maut. Tidak pantas manusia itu melupakan kematian. Allazi huwa a'zamu wa'izin, kematian itulah pemberi nasihat yang paling agung. Fa inna zikrahu al-mauta yahussuhu ala ta'at wal isti'dati lima ba'dahu. Karena mengingat kematian itulah yang akan mendorongnya untuk taat kepada Allah dan bersiap untuk setelah kematian itu, yaitu alam akhirat. Jemaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita agar sering-sering mengingat hari kiamat, kematian kita, dan apa yang terjadi setelah itu. Karena balasan apa yang kita lakukan di dunia ini, dari ketaatan, kesalehan ataupun kemaksiatan yang kita lakukan, balasan pasti itu di akhirat yang akan kita lihat nanti. Apalagi amalan-amalan yang tidak dilihat oleh orang lain, tidak terkait dengan orang lain. Umpamanya kita bersedekah kepada seseorang, amalan baik kita itu dilihat oleh orang dan dia senang, boleh jadi dia akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Ya, balasan di dunia, balasan yang baik di akhirat. Tapi kalau kita salat malam, tahajud malam hari, kita bermenung, berfikir berhari-hari, memikirkan nasib umat, bagaimana padang panjang ini orangnya semakin taat. Kan kita berfikir di malam hari, apa yang bisa saya lakukan, itu kan ibadah. Mikirkan bagaimana anak-anak ini salat di masjid, rajin salat sunat, selesai salat tidak langsung bercerita tapi berzikir umpamanya. Bagaimana dia rajin tahajud, rajin duha. Kami fikir ini ibadah yang luar biasa, memikirkan masa depan umat. Jadi manusia ini bisa kita bagi tiga. Pertama, ada orang yang memang tidak ada perhatiannya kepada agama, mungkin salat 5 waktu pun tidak, atau ada bolong-bolong, termasuk kewajiban lain kurang perhatiannya. Yang kedua, ada yang rajin beribadah, salat 5 waktu, puasa, haji, bersedekah. Rajin dia beribadah, banyak doanya, banyak zikirnya. Tapi tidak pernah memikirkan nasib agama ini. Apakah agama ini maju atau mundur, tidak pernah dia pikirkan. Yang penting dia jadi orang saleh. Ini juga orangnya baik, tapi tidak memperbaiki lingkungan. Yang ketiga adalah orang yang saleh dan memang dia itu berjuang untuk Islam, berjuang untuk umat. Yang dia pikirkan bagaimana orang-orang sekitarnya, masyarakatnya itu dari waktu ke waktu semakin Islam
Islami. Kalau di tengah masyarakat tidak ada masjid, tidak ada pengajian, maka dia punya inisiatif mendirikan masjid dan pengajian. Kalau di sekitarnya belum ada pondok pesantren, dia berpikir bagaimana agar nanti dia bisa membangun sebuah pondok pesantren. Kalau dia lihat maksiat banyak di tengah masyarakat, dia pun berpikir bagaimana maksiat itu bisa berkurang atau dicari saingannya. Kalau menonton maksiat orang ramai, dia pun berpikir bagaimana orang ke masjid pun bisa ramai. Nah, inilah Islam yang ideal. Ini yang dipuji di dalam Al-Quran. Dan inilah tandanya kita ummatud dakwah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Marahimakumullah ya. Jadi balasan kita berbuat itu kapan? Di dunia, di akhirat. Di akhirat itu surga yang menanti. Maka kita perhatikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berapa kali pergi jihad, berapa kali pergi perang, tapi kematiannya tidak di medan perang. Dia tidak syahid di medan perang. Abu Bakar meninggal di tempat tidur. Umar, Utsman, Ali, ada yang diracun, ada yang ditombak, ada yang ditusuk dengan pedang, tidak di medan perang. Kenapa sahabat-sahabat dulu itu mau hadir perang sekian kali, belasan kali? Mungkin ada yang hadir perang jihad itu puluhan kali, karena mereka sudah yakin dengan kematian, dan setelah kematian itu ada balasan. Kenapa sahabat bisa salat tahajud dalam waktu yang lama, berjuz-juz Al-Quran? Kenapa sahabat itu bisa bersedekah miliaran? Kenapa sahabat itu keliling berdakwah, berperang? Karena yakin dengan adanya negeri akhirat. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat itu, di antara didikan Rasulullah, sahabat itu bisa membayangkan akhirat. Makanya dalam hadis yang terkenal sering kita ulang-ulang, apa awal hadisnya? Ya, ketika Abu Bakar bertemu dengan sahabat yang mulia Hanzalah, Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, sama dengan pertanyaan kita, "Bakaba, kaifa haluk, how are you?" Demikian pula Abu Bakar bertemu Hanzalah, "Bakaba." Apa jawaban Hanzalah? Nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah menjadi orang munafik. Padahal kata-kata munafik itu kata-kata yang paling ditakuti oleh para sahabat. Tapi Hanzalah mengaku orang munafik, sehingga Abu Bakar pun bertanya, "Apa yang kamu katakan? Li sadar, sehat tak?" Itulah kira-kira. Ragu Bakar, apa yang kamu katakan? Iya, kita munafik. Kalau di masjid, di majlis Rasulullah, ketika Rasulullah memberikan nasihat, menyampaikan ayat, menyerahkan hadis, ka'anna ra'yal ain, seolah-olah neraka itu benar-benar terbayang di mata kita, sehingga kita tidak berfikir untuk bermaksiat sedikit pun. Ketika Rasulullah menerangkan tentang surga, di mata kita pun terbayang bagaimana surga Firdaus yang penuh dengan kenikmatan, dan kita berpikir hidup kita akan diisi dengan amal saleh, mencari keredaan Allah. Tapi itu dekat Rasulullah, di majlis Rasulullah. Tapi kalau sudah jauh dari Rasulullah, iza raja'na ila ahlina, kalau sudah kembali kepada keluarga kita, mengurus anak istri, mengurus yang lain-lain, nasina, lupa kita semuanya. Tidak ada lagi yang ingat nasihat Rasulullah, tidak terbayang lagi surga, tidak ingat lagi neraka. Mendengar jawaban Hanzalah, apa kata Abu Bakar? Saya juga seperti itu. Padahal kita tahu Abu Bakar orang yang keimanannya tidak perlu ditanya lagi.
izhuma fil ghar yaqulu li sahibi la tahzan. Dialah yang mendampingi perjalanan baginda yang mulia dari Makkah ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Dialah yang ketika Rasulullah mengumpulkan sedekah, dia berikan semua hartanya, tidak dia tinggalkan sedikit pun. Sehingga Rasulullah bertanya, apa yang kamu tinggalkan laka wali ahlika? Apa yang kamu tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu? Kata Rasulullah. Apa jawaban Abu Bakar? Allah wa rasuluhu, Allah dan seperti itu iman Abu Bakar. Tapi dia merasakan kalau dekat Rasulullah kita membayangkan surga dan neraka, ingat mati. Tapi kalau sudah sibuk dengan pekerjaan, kita lupa. Akhirnya dua sahabat yang mulia, hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat, mari kita curhat kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tentang iman yang tidak stabil, tentang lupa surga dan neraka kalau sudah sibuk dengan dunia. Maka melangkahlah dua sahabat itu menemui Rasulullah dan diceritakan apa yang terjadi. Apa jawaban Rasulullah? Sa'atan, waktu demi waktu. Ya, seolah jawaban itu menggambarkan semua ada waktunya. Ada waktunya kita memikirkan akhirat, membayangkan akhirat. Ada waktunya kita membayangkan neraka dengan kedahsyatannya, neraka jahanam yang minumannya nanah dan seterusnya. Kita bayangkan pula surga. Sekaligus menggambarkan saatan bahwa kita berubah seiring waktu, bahwa iman itu yazid wa yanqus, iman itu akan bertambah berkurang. Itulah tugas kita menjaganya, dan itulah guna salat 5 waktu agar kita selalu ingat. Dan ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Yang ingin kita sampaikan, sahabat itu benar-benar memikirkan akhirat. Sedikit saja lupa akhirat langsung bertanya kepada Rasulullah, dan curhatnya perkara iman. Kadang ada orang curhat, dan curhatnya pacarnya. Dan pula orang curhat pertengkaran suami istri. Tapi orang bertanya kepada Rasulullah tentang iman yang sedang menurun. Ini yang luar biasa. Jemaah rahimakumullah. Jadi pesan Rasulullah ini, perbanyaklah ingat kematian, karena kematian itulah guru yang paling agung, sehingga kita bersiap-siap. Dan kita juga tidak tahu kapan wafat. Boleh jadi setelah salat ini, boleh jadi besok. Maka jangan ditunggu pula jadi orang soleh besok lah kalau lah tua. Tayo sampai tua tindak. Jadi karena kematian itu datangnya tanpa aba-aba, tanpa permisi, tanpa assalamualaikum, kita harus selalu siap mati. Kalau kita sudah siap mati, berarti kita tidak ingin mati dalam kemaksiatan. Tentu kita ingin wafat dalam ketaatan. Makanya kita harus menjaga salat 5 waktu, banyak istighfar, menghindar dari maksiat. Jangan sampai nanti kita su'ul khatimah, mati dalam kondisi jauh dari Allah, apalagi matinya sedang maksiat. Kan na'udzubillah min zalik. Hendaknya kita wafat dalam ketaatan. Kemudian yang perlu kita singgung di dalam Al-Quran itu, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kan selalu beriman dengan Allah hari akhir, beriman dengan Allah hari akhir, beriman dengan Allah hari akhir. Selalu dikaitkan yang dua ini dengan Allah dan hari akhir, karena balasan itu nanti di hari akhir. Maka orang kalau sudah tidak percaya kepada azab kubur, tidak percaya kepada surga dan neraka, hidupnya sudah pasti penuh sibuk dengan dunia, tidak pernah membayangkan surga, tidak pernah dia takut bermaksiat karena takut kepada neraka. Nah, maka di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang surga, ayat-ayat tentang neraka, agar kita selalu ingat akhir perjalanan ini adalah kematian, dan setelah kematian bukan berarti selesai. Masih ada kehidupan, masih ada pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Maka berhati-hatilah ya.
Lanjutkan hadis kedua. Karahiyatu tamannil mauti. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin yanzilu bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Dari Anas dia berkata Rasulullah SAW, Anas yang paling hafal, paling tahu sehari-hari Rasulullah, karena dia yang lama menjadi khadimun Nabi, pelayan Nabi. Jadi orang Arab itu dari dulu sudah memakai khadam, pelayan. Nah, sekarang aja ada pembantu-pembantu, tapi kan akhir-akhir ini Indonesia tidak lagi mengirim pembantu ke Arab Saudi. Jadi dulu sudah ada kebiasaan orang Arab itu punya pembantu, ya. Apalagi tradisi budak itu sudah ada dari dulu. Tapi Anas ini bukan budak Nabi, ya, tapi pembantu Nabi yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi khadimun Nabi, pelayan Nabi. Apa kata Anas? Apa yang dia dengar dari Rasulullah? La yatamannayanna, janganlah salah seorang di antara kamu menginginkan kematian karena musibah yang ditimpanya. Sakit nak kepala, mikir ujian, mikir PR, ni mati selalai. Tak boleh. Atau banyak beban kehidupan. Kalau sudah punya suami nanti terlampau, isteri terlampau cerewet, anak pelawan lah, hutang banyak lah, mati lalai bunuh diri. Tak bisa. Itu yang tak boleh. Jangan memikirkan kematian, menginginkan kematian karena musibah yang ditimpa. Hendaknya kita yakin musibah itu pertanda keimanan kita kuat kepada Allah. Musibah itu untuk naik kelas. Lolos ujian meningkat keimanan. Dah lolos ujian bisa turun kelas. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira akan masuk surga sementara kamu belum ditimpa azab-azab seperti orang-orang sebelumnya? Manablukum bil khairi wa syarri, kamu akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Kekayaan juga ujian, kemiskinan juga ujian, sehat ujian, sakit pun ujian. Maka seorang mukmin di saat dia mendapatkan kemudahan, kesenangan dari Allah, dia bersyukur. Ditimpa ujian, dia bersabar. Jadi sampai kita wafat, kita akan selalu diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik. Apakah orang kaya, apakah orang miskin, saat senang, susah, orang berilmu, orang tidak berilmu, semuanya adalah ujian. Jadi jangan pernah putus asa. La tayasu min rahmatillah. Selalu optimis dalam hidup, semangat. Termasuk yang tak pandai bahasa Arab, tak ngerti waduh ustaz. Jangan kata seperti itu. Tak ngerti baraja. Berlaku untuk semua pelajaran, tafsir, hadis, fikih, fisika, kimia, biologi, apa lagi? Prakarya. Jadi harus optimis dalam hidup, tidak boleh putus asa. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau tafsasa bana tapaso bana minta mati, kata sasa, maka katakanlah, kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Oh Tuhan, hidupkanlah saya, panjangkan umur saya selama hidup itu baik bagi saya, dan wafatkanlah saya kalau wafat itu yang terbaik bagi saya. Berarti menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ada pula antum yang bunuh diri nanti masuk berita. Hadis ketiga, Miqdad sifatun naz'i lil mu'min.
Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Dari Buraidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, orang mukmin itu wafat dengan keringat di keningnya. Ya, ciri-ciri orang yang wafat itu yamutu wa asal kadu zahirun alaihi keringat karena pekerjaan yang berat itu nampak di keningnya. Aw huwa kinayatun an sakaratil maut. Ini perumpamaan dari sebuah kematian. Jadi ini menunjukkan bahwa mati itu ternyata tidak mudah. Makanya orang ketika wafat itu macam-macam kondisinya ya. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang mencibi ya. Itu mungkin belum pernah melihat seperti apa orang ketika wafat itu, macam-macam ya. Maka di sini dikatakan orang mukmin itu ketika meninggal ya keluar keringatnya di keningnya. Cuma di sini katakan itu adalah sebuah perumpamaan. Nah, lihatlah nanti kalau ada keluarga yang meninggal ada keringatnya di situ. Lanjutannya ini yang penting, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang berat. Makanya kita selalu berdoa untuk memudahkan dalam kematian. Hadis berikutnya Nabi Sa'id wa Abi Hurairah, berarti dua orang sahabat sama-sama meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Istihbabu tarkil mayyit wa tazkirihi bila ilaha illallah inda siyaqatil maut, inda sakaratil maut. Dianjurkan mendiktekan, mentalkinkan orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga akhir kalamihi la ilaha illallah. Ada doa agar mudah sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Minta keringanan ketika sakaratul maut. Muncul pertanyaan, kalau sakaratul maut itu bahaya Ustaz? Kalau orang tabrakan tu langsung mati Ustaz, atau orang parang Ustaz? Tu tidak merasakannya sakit Ustaz? Ini adalah masalah gaib, tidak bisa dilogika-logikakan. Sama dengan orang melogikakan, kalau ada azab kubur, tidak usah saja manusia dikubur. Lah gantungkan saja dari mana itu di Indonesia bagian timur, di Sulawesi itu. Tadi tempat waktu meninggal suara tak di pucuk batang apa? Tangkerambi itu. Nah, berarti tidak kena azab kubur. Itu tidak bisa dilogikakan seperti itu. Karena kematian itu awal alam gaib. Ini tidak ada bagi seseorang alam barzakh itu. Mana azab kubur? Jadi jangan dilogikakan. Ini yang sesuatu yang kita imani, iman. Nah, kita percaya iman ya. Jadi orang yang akan meninggal itu bacakanlah la ilaha illallah. Jadi kalau orang yang sekarang meninggal itu biasanya matanya naik ke atas dulu. Ghafarallahu laha. Jadi ustaz yang menyaksikan orang akan meninggal itu baru satu kali ibu ustaz ya. Karena ketika beliau dirawat di rumah sakit, Yarsi ustaz yang mendampingi. Ketika azan zuhur ya. Nah, sudah mulai mata beliau naik ke atas dan baca la ilaha illallah. Kemudian datang perawat, apakah perlu didorong perutnya? Kata orang itu tidak bagus, tidak usah lah, kata ustaz. Ya. Ada orang yang sedikit saja la ilaha illallah dia sudah meninggal. Ada pula yang kita tidak tahu ya. Kalau ceramah ustaz tadi pagi ya, kebanyakan orang meninggal itu adalah sedang tidur dan tidak bangun-bangun lagi gitu. Macam-macam. Kematian itu wahid wal asbab mukhtalifah. Sebab kematian itu banyak. Tak tahu Ustaz, apakah Ustaz nanti wafatnya sedang mengajar seperti ini atau bagaimana? Kalau dulu di Kota Baru Ustaz ingin wafat itu seperti apa Ustaz? Sedang merotan anak-anak yang pemalas ke masjid, kata Ustaz. Tapi sekarang tidak ada lagi rotan. Nah, kita lanjutkan. Azmu hadhil kalimatil jalilah apa ini? Bikabiri faidatiha. Kemuliaan kalimat la ilaha illallah,
sehingga dianjurkan dibacakan ke orang yang meninggal. Ketika lahir disambut dengan azan kan. Ketika lahir diazankan. Ketika wafat dibacakan pula la ilaha illallah. Semoga semuanya dengan tauhid. Ya, kalau orang ceramah lahir disambut azan. Ketika wafat diiringi 4 takbir, maka hidup itu hanya antara azan dan qamat. Ya, hidup itu tidak lama. Ya. Kemudian la farqa baina tazkir baina yakuna al-muhtadar musliman aw kafiran. Bahkan orang kafir pun tidak apa-apa dituntut membaca la ilaha illallah. Ini penjelasan di buku ini, tapi Ustaz belum membaca bagaimana rinciannya. Dia kafir tapi jalan anaknya ada yang masuk Islam. Kemudian ketika sakaratul maut dituntut hanya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibacanya. Boleh jadi ya. Tapi ini perlu kita lihat lagi mungkin dalam syarah kitab yang lebih besar. Hadis berikutnya ini yang terkenal ya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bacakanlah kepada orang yang mati itu Yasin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Yasin ini adalah surat dalam Quran yang sangat akrab dengan orang kita ya. Mungkin di beberapa negara juga seperti itu. Yasin. Ketika Ustaz kecil dulu, tahun 70-an 80-an, orang Patang Kami malam Jumat itu membaca surat Yasin. Kami malam Jumat baca surat Yasin. Tapi akhir-akhir ini baru orang membaca surat Kahfi. Mungkin karena ilmu juga berkembang, orang semakin banyak belajar ya. Orang mulai membaca surat Kahfi di hari Jumat. Jadi orang kita membaca Yasin ketika orang sudah meninggal, kemudian membaca Yasin di atas kuburan. Kemudian kalau ada hantu baca Yasin, rumah kesurupan baca Yasin. Kan ada tradisi seperti itu. Jadi ada hadis, ada buku kumpulan hadis-hadis tentang Yasin ya. Ternyata mayoritasnya dhaif ya, hampir-hampir tidak ada hadis tentang Yasin itu yang sahih ya. Termasuk baca Yasin dalam kondisi tertentu. Baca Yasin di mobil baru, di rumah baru juga tidak ada. Nah, jadi karena sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat, makanya muncul hal-hal yang memang tidak ada dalam syariat ya. Ya sebaiknya baca Yasin, baca surat-surat yang lain, baca artinya, pelajari itu sajalah. Nah, bahkan di kampung ada pula kelompok Yasin. Nah, jadi kalau ada kelompok Yasin itu tukar saya dengan majelis ilmu, baca Yasin, baca artinya, baca tafsirnya. Jadi dari waktu ke waktu apa ilmu. Sama maulid Nabi, orang kadang maulid Nabi itu baca syair Barzanji, tapi artinya dia tidak tahu. Barzanjinya sudah 40 tahun, 50 tahun baca Barzanji, tapi artinya tidak tahu, kan itu syair itu. Kalau Quran dibaca ada pahalanya, tapi kalau Barzanji dibaca artinya kita juga tidak tahu, kan sekedar kebiasaan seperti itu saja jadinya. Nah, jadi kalau di kampung antum ada Barzanji itu, nanti bacakan ceramah antum bacakan artinya, ini arti Barzanji itu, supaya orang itu akrab dengan Nabi Muhammad SAW. Ini tradisi yang ada di Malaysia tahun 1800-an. Kemudian tradisi itu masuk ke Indonesia. Itu kabarnya ada tulisan, Ustaz lihat sejarah Barzanji. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita selalu ingat mati. Semuanya akan mati, yang tua mati, yang muda mati, ustaz pun akan mati, antum mati juga, ustaznya mati. Semoga kita dalam hidup ini berhati-hati ya, jangan sampai membuat hal-hal yang akan dimarahi oleh Allah, menjadi
menjadi beban bagi kita di akhirat nanti. Perbanyak amal saleh, apapun yang kita lakukan timbang surga dan neraka. Bayangkan malaikat yang mencatat persaksian dari anggota tubuh kita, masih ada kehidupan setelah kehidupan. Semoga Allah membimbing kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan usia kita yang masih ada untuk tetap taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi apa yang kita sampaikan, dan semoga antum juga bisa menyampaikan kepada orang lain nanti hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.